Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah yang kudus, yang benar, yang maha kuasa, Alfa Omega, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Cepat saja ya, judulnya begini: Pendeta dan Romo sudah putus urat malunya. Ya, ini saudara-saudara, ini istilah ya, pendeta dan Romo itu sudah putus urat malunya. Mestinya Bapak Ibu Saudara ya, pendeta itu kan memberitakan firman Tuhan, Romo itu memberitakan firman Tuhan, pendeta Romo mestinya memberitakan Injil. Dia saja nggak ngerti Injil itu apa. Katanya Injil itu kitab, katanya primitif banget ya, mosok Injil kok kitab. Yohanes Pembaptis memberitakan Injil ya, Lukas 3 ayat 18, Yesus memberitakan Injil. Lukas 4 ayat 44, mosok Yesus memberitakan kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya belum ada kitabnya. Mikir mo, mikir pendeta, mikir Romo. Ya. Ya. Saudara, mestinya Romo itu malu, mestinya. Pendeta itu mestinya malu semalu-malunya. Kecuali urat malunya sudah putus. Ya, nanti satu-satu deh ya. Oke, kalau lihat fakta 10 fakta berikut, mestinya pendeta itu malu semalu-malunya, Romo itu malu semalu-malunya. Tapi karena urat malunya sudah putus, maka tegar tengkuk ngeyeler, ngototer ya. Tulisan ini ditulis oleh Pak Ustadz 717, mantan Ustadz yang sudah saya baptis. Betapa ini membuat malu para pendeta, para Romo. 10 item berikut mestinya pendeta sama Romo itu malu semalu-malunya, tapi karena sudah putus urat malunya, jadinya tegar tengkuk, ngeyeler, ngototer. 1, ya, tidak ada satupun murid maupun rasul yang doa Bapa kami. Saya sudah mengatakan hadiah 5 miliar. Ini Pak Ustadz juga sama. 5 miliar yang bisa menunjukkan ayat Alkitab, ada rasul, ada murid, doa Bapa kami. Tidak pernah ada. Tapi para pendeta, para Romo pensponsor doa Bapa kami. Mestinya malu semalu-malunya, tapi urat malunya sudah putus. Meskipun tidak ada satupun ayat di ayat Alkitab, ada murid doa Bapa kami, ada rasul doa Bapa kami, ini Romo, ini pendeta tetap tegar tengkuk, ngeyeler, ngototer. Urat malunya sudah putus. Mestinya malu seorang pendeta. Aku mengajarkan doa Bapa kami, nggak taunya di Alkitab kagak ada yang murid doa Bapa kami. Semua murid doanya tidak ke Bapa, ya, tetapi ke Tuhan Allah Maha Kuasa. Ya, di dalam Kisah 4 ayat 24. Mestinya malu para pendeta, para Romo. Mikir ndet, mikir mo. Nomor 2, tidak pernah ada rasul maupun murid yang baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak pernah ada. Semua baptisan itu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Di dalam Kisah 2 ayat 38, Kisah 8 ayat 16, Kisah 10 ayat 48, Kisah 9 ayat 5. Mikir ndet, mikir mo, mestinya kamu malu semalu-malunya, tapi karena urat malunya sudah putus, kamu masih tegar tengkuk, ngeyeler, ngototer, membaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mikir ndet, mikir mo, mikir pendeta, mikir Romo. Nomor 3,
Ya, Yohanes 8 ayat 41. Bapa kami satu, yaitu Allah. Berarti yang disembah siapa? Allah, bukan Bapa, bukan. Lalu pendeta, lalu romo, lalu gereja membalik ayat ini. Allah kami satu, yaitu Bapa. Makanya yang disembah Bapa. Mikir ndet, mikir mo. Mestinya malu para pendeta itu. Para romo itu mestinya malu. Di mana-mana Bapa kami satu, yaitu Allah. Yang disembah Bapa apa Allah? Allah. Siapakah Allah? Yesus Kristus. Tapi gereja, romo, pendeta membalik ayat ini. Lalu menjadi Allah kami satu, yaitu Bapa. Makanya yang disembah sampai hari ini Bapa. Mikir ndet, mikir mo. Mestinya malu semalu-malunya, tapi karena urat malunya sudah putus, pilih tegar tengkuk, ngeyeler, ngototer, tetap menyembah Bapa. Ya, demikian pula di dalam Yohanes 8 ayat 42. Jika Allah adalah Bapamu, maka kamu mengasihi aku untuk masa sekarang. Jika Allah adalah Bapamu, maka kamu harus mengakui Yesus Kristus satunya Allah. Para romo tidak mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah, bahkan tidak pernah menjadikan Yesus Allah. Mikir ndet, mikir mo, mestinya malu semalu-malunya. Nomor 4, Yohanes 5 ayat 37. Bapa itu tidak bisa bersuara alias bisu. Berfirman juga tidak bisa mengabulkan doamu. Yohanes 14 ayat 13, yang bisa mengabulkan doamu siapa? Yesus. Juga tidak bisa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10, yang bisa mengampuni siapa? Mengampuni dosa siapa? Yesus. Bapa itu hanya bersifat sementara. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Mikir ndet, mikir mo gitu. Ya, Bapa yang tidak bisa memperdengarkan suaranya kok kamu sembah loh. Mestinya kamu sembah itu Allah. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang kamu sembah mestinya Yesus Allah. Mestinya para pendeta, para romo malu semalu-malunya. Tapi karena urat malunya sudah putus, maka tegar tengkuk, ngeyeler, ngototer. Ya. Nomor 5, Wahyu 4 ayat 2 dan 8. Di surga hanya ada satu tahta, dan yang duduk di tahta adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Wahyu 4 ayat 2 dan ayat 8. Tidak pernah ada Bapa di kanan, Bapa di kiri, Yesus di kanan. Tidak pernah ada. Hanya satu-satunya Allah di tata surga, yaitu Yesus Kristus. Mikir ndet, mikir mo. Mestinya kamu malu semalu-malunya. Ini jemaat ngerti semua nih. Iya ya, romo itu ngajarin kita nyembah Bapa, pendeta itu ngajarin kita nyembah Bapa, padahal di surga kagak ada Bapa. Malu dong. Tapi romo sama pendeta sudah putus urat malunya, jadi tetap ngeyel, tetap ngotot gitu. Terserah kami nyembah Bapa, biarin. Menurut kami Bapa masih ada di surga, duduk berdua sama Yesus. Lah standarmu apa? Ya kami ngarang. Kan Alkitab nggak nulis gitu. Alkitab mah biarin. Kami menurut kami aja katanya. Iya loh. Mikir ndet, mikir mau ya, mestinya malu. Urat malunya udah putus gitu ya. Nomor 6, Yohanes 8 ayat 24 dan 44. Kalau kamu tidak percaya Yesus adalah Dia, Yesus adalah Allah, kamu mati dalam dosamu. Ya. Yesus adalah Allah, Wahyu 21 ayat 7. Kisah 10 ayat 15 ya. Ya. Yesus adalah Allah, kamu mati dalam dosamu. Ya, kamu tetap mengatakan Bapa itu Allah kami. Lah Yesus kadang-kadang jadi Allah juga, tetapi tidak satu-satunya Allah. Bapa juga Allah, Yesus juga Allah, mungkin oke, mungkin bagi Anda. Tapi Anda tidak pernah mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, mati dalam dosamu ya. Iblislah yang jadi bapamu yang kamu sembah itu ya. Yohanes 8 ayat 44. Nomor 7, Wahyu 22 ayat 16. Aku
Yesus. Yesus tidak pernah berkata aku Bapa. Jadi kalian jangan pernah berpikir kami doa pada Bapa, tapi yang saya maksud Bapa itu Yesus. Yesus nggak pernah minta dipanggil Bapa, dan Yesus Kristus tidak pernah ngomong aku Bapa. Yesus ngomong aku Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Aku Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Ya. Mikir ya, Ndet ya, mikir ya pendeta, mestinya kamu malu. Tapi karena urat malumu sudah putus ya pilih ngototer, ngeyeler, tegar tengkoker. Bahkan dosa pun kamu nggak takut. Ya, nipu jemaat, jelas-jelas nipu jemaat kok. Ayat Alkitab nggak ada yang cocok sama pikiran yang kalian ajarkan itu. Ya. Nomor 8, yang disembah di surga adalah Allah, yaitu Yesus Kristus. Tidak pernah ada Bapa disembah di surga, nggak pernah ada. Wahyu 22 ayat 3. Ya, Wahyu 11 ayat 17 ya. Tidak pernah ada nyembah Bapa, itu nggak pernah ada. Tapi kalian nungging sujud tiap hari mengajarkan Bapa kami, Bapa. Saking mantepnya Bapa. Ya, mestinya malu semalu-malunya kamu para pendeta, para romo. Tapi karena dasar urat malumu sudah putus, diberikan bukti ayat Alkitab masih ngotot, ngeyel, tegar tengkuk. Bahkan dosa pun kamu nggak takut. Nipu jemaat pun kamu nggak ngerti, nggak merasa nipu. Ayat Alkitab very clear. Yang disembah di surga itu Yesus, tidak pernah Bapa. Tidak pernah Yesus itu ngomong aku Bapa. Nggak pernah, dan Bapa tidak pernah disembah. Orang Israel saja nyembah Allah kok. Bapa kami satu yaitu Allah. Kamu balik jadi Allah kami satu yaitu Bapa. Makanya sampai hari ini kamu masih nyembah Bapa. Mestinya malu kamu. Mestinya. Tapi kan urat malunya udah putus, Pak. Nomor 9, tahta surga hanya satu, Wahyu 4 ayat 2. Penguasa surga hanya satu, Wahyu 6 ayat 10, Yudas 1 ayat 4. Pemegang pemerintahan di surga itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Wahyu 11 ayat 17. Tidak pernah ada di surga dua penguasa. Nggak pernah ada. Ada Bapa sama Yesus. Nggak pernah ada. Ya. Malu dong Pak, mestinya malu karena pendeta selama ini mengajarkan, romo selama ini mengajarkan, ya ada Bapa, Yesus masih sujud pada Bapa, Yesus duduk di pangkuan Bapa lalu berdua memimpin surga katanya. Mestinya malu Pak, mestinya, tapi kan urat malunya sudah putus. Nomor 10, Allah itu satu. Pasti roh, pasti maha hadir. Allah itu satu, Galatia 3 ayat 20. Pasti roh, Yohanes 4 ayat 24. Pasti maha hadir, Ibrani 4 ayat 13 ya. Yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya Allah itu Yesus Kristus. Roma 16 ayat 27, Wahyu 21 ayat 7. Tidak pernah ada Bapa dalam nama Yesus, itu nggak pernah ada itu. Anda masih mengajarkan Bapa dalam nama Yesus, mestinya malu dong, mestinya malu. Karena ayat Alkitab Allah satu-satunya itu Yesus Kristus. Kok Anda masih nggak malu Pak? Kan urat malunya udah putus. Ya, dikasih ayat Alkitab bantah juga nggak bisa. Tapi kami kan bisa tegar tengkuk Pak. Lah iya, tegar tengkuk lah. Kami bisa ngeyel, iya ngeyel lah. Kami bisa ngotot Pak, silahkan ngotot. Ngeyeler, ngototer, tegar tengkuk Dosa pun kamu nggak takut kok. Jelas-jelas ini nipu jemaat, kamu nggak takut toh? Karena urat malumu sudah putus. Siapa sih yang kamu bilang? Bapak iblis. Ndet, mikir ndet, mau mikir mau. Pendeta mikir pendeta, romo mikir romo. Padat, singkat, dan clear juga kepada orang-orang yang cuman jadi hafiz Alkitab. Ya loh. Hafalan Alkitab. Mampet otakmu, pikiranmu papet, cuman apal doang. Ya, hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Lah iya, kamu nggak ngerti linknya kan. Wahyu 20 ayat 11, di hadapan Yesus lenyap langit dan bumi. Yang menentukan hari kiamat itu Yesus, karena Yesusnya Allah. Bapa nggak bisa menentukan hari kiamat waktu Yesus jadi manusia. Bapa Yesus nyebutnya. Tapi Bapak itu ngomong aja nggak bisa kok, bicara aja nggak bisa kok, bersuara aja nggak bisa kok. Ya,
Kok bisa-bisanya menentukan hari kiamat? Ayat Alkitab menulis yang menentukan kapan kiamat Yesus, bukan Yesus naik ke surga sebagai Allah. Gitu tuh, pikiranmu mampet, keluar-keluar doang. Jadi hafid penghafal Alkitab, apal doang, ngerti mah kagak, mampet. Ya. Ya. Bisanya maki-maki doang, nyali kagak ada. Ya, maki-maki doang. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya khotbah seperti ini ya? Hati saya itu terenyuh ya. Ya, para penyembah Bapa, gitu. Pendeta Romo, penganjur penyembah Bapa, mestinya kalian malu semalu-malunya. Semua ayat Alkitab ini kalian tabrak semua. Gara-gara kalian belain Bapa. Sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah, itu klop semua dengan ayat Alkitab. Saya menantang 200.000 pendeta dan romo se-Indonesia. Ayo, ini Henry Tandianta ada di Jakarta, nomor WA-nya ada. Ya, jangan Anda jadi penyesat gitu. Mestinya kalian malu. Wow, kalau dibuka kayak gini malu mestinya. Pencari kebenaran, pemberita kebenaran, pendeta yang benar-benar memberitakan kebenaran, mestinya malu. Semua yang selama ini kalian beritakan, pendeta, romo, kalian tabrak semua ini ayat Alkitab. Ngeri? Mikir ndet, mikir mo. Juga kalian penghafal ayat, mikir. Mampet. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah yang kudus, yang benar, yang maha kuasa, Allah segala abad, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. 4 November ada baptisan di Jakarta. Ayo yang di Jakarta yang mau pada ikut ya, demi keselamatan. Juga 21-22 November di Yogyakarta ada baptisan. Ya, Yogyakarta, Klaten, Solo, ayo pada ikut. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.